Kita akan memulai hari ini dengan sebuah game yang terjadi pada tahun 2013. Pertandingan antara juara dunia bertahan, Viswanathan Anand, dari India, melawan Magnus Carlsen sebagai seorang penantang. Magnus Carlsen keluar sebagai penantang setelah lolos dari turnamen kandidat. Supaya Anda menikmati hari yang indah dengan menonton permainan catur, saya sarankan Anda sebaiknya menyiapkan kopi agar pikiran kita mendapat energi yang cukup memahami apa yang terjadi di atas papan. Viswanathan sebagai putih melangkah D4. Magnus merespon dengan langkah yang paling fleksibel menghadapi D4. Kuda F6, pion C4, pion E6, kuda C3, kemudian gajah pining kuda. Pertahanan Hindia, Nimzo. Viswanathan Anand merespon dengan pion F3 sebagai persiapan mengontrol pusat dengan pion E4. Carlsen tidak ingin membiarkan lawan menguasai sentrum. Dia mendorong D5. Putih mengusir gajah dengan pion. Pertukaran perwira, selanjutnya pion C5. Viswanathan Anand menukar pion sentrum, pion I kali D. Lalu pion didorong ke E3. Putih memiliki sepasang gajah dan penguasaan sentrum yang lebih baik. Sebaliknya hitam memiliki fleksibilitas dalam pergerakan perwira. Hitam juga memiliki jalur E yang terbuka dan bisa dimanfaatkan oleh benteng. Magnus Carlsen memiliki cara untuk menetralisir kekuatan sepasang gajah. Dia mendorong C4. Langkah ini memiliki dampak bagi putih. Yang pertama, gajah tidak bisa menempati posisi yang ideal di D3. Yang kedua, hitam langsung mengaktifkan mayoritas buah caturnya di sayap menteri dengan rencana konfrontasi di petak B4 melalui rencana kuda C6, pion B5, kuda A5, kuda B3, lalu pion B4. Viswanathan Anand mengembangkan kuda di E2. Kuda C6, pion G4. Sebuah langkah agresif di sayap raja. Penempatan pion di G4 juga mencegah gajah ke F5. Carlsen merespon situasi di atas papan dengan rokade, mempersilahkan Anand menyerang di sayap raja. Gajah G2, Carlsen mulai mengalihkan perwiranya di sayap menteri dengan kuda A5, putih rokade. Kuda menempati petak B3, menyerang dua perwira sekaligus. Benteng A2, pion B5. Hitam tidak buru-buru menukar gajah dan kuda, menciptakan ketegangan di sayap menteri sangat menguntungkan hitam. Anand tentu saja mengalami tekanan psikologis dengan keberadaan kuda Carlsen. Putih lanjut dengan kuda G3. Anand mulai fokus menyerang di sayap raja. Carlsen melanjutkan serangannya di sayap menteri dengan pion A5. Putih mendorong pion menyerang kuda, lalu kuda mundur ke E8. Disusul pion E4. Carlsen menukar kuda dan gajah. Mungkin di antara penonton ada yang bertanya, mengapa Carlsen menukar kuda dengan gajah? Salah satu alasan yang bisa diterima, Carlsen ingin menghilangkan perwira penyerang putih yang mengarah ke sayap raja. Dengan hilangnya gajah gelap, maka serangan putih di sayap raja bisa diminimalisir. Viswanathan mengambil kuda dengan menteri. Magnus Carlsen melakukan manuver benteng. Benteng akan membantu pertahanan di baris ke-6. Memasuki langkah ke-18, Anand mendorong pion E5. Dijawab dengan kuda C7. Anand menambah serangan dengan pion F4. Badai pion akan menyerbu, tapi Carlsen membiarkan. Dia telah menyiapkan jawaban jika pion ini sampai bergerak maju ke F6. Magnus Carlsen lanjut dengan idenya, pion B4. Viswanathan Anand menukar pion, lalu pion A kali pion B4 menawarkan pertukaran benteng. Hal ini dilakukan agar hitam menciptakan pion bebas, dan pion bebas Carlsen bisa dengan mudah promosi, di mana Carlsen memiliki kelebihan perwira di sayap menteri. Sebuah ide yang luar biasa dari Magnus Carlsen. Viswanathan Anand akhirnya terjebak pada situasi di sayap menteri. Dia akhirnya melakukan pertukaran benteng. Carlsen memukul benteng dengan kuda. Dengan sendirinya, pion B4
dilindungi oleh kuda. Viswanathan Anand lanjut dengan serangannya pion F5, kemudian pion B3, pion tinggal 2. Langkah menuju petak promosi. Carlsen juga menciptakan ikatan pion yang sangat kuat di sayap menteri. Viswanathan Anand membawa menterinya ke F4. Carlsen mengundurkan kudanya demi memperkuat pertahanan. Pion F6 merusak formasi pion hitam sekaligus memperkuat kontrol putih atas petak gelap di wilayah hitam. Pion G6 dipilih hitam. Menteri H4, Anand akan menempatkan menteri di H6, mengancam mat di G7. Carlsen merespon dengan kuda E8, melindungi petak G7 dari ancaman mat. Walaupun demikian, Anand tetap menempatkan menterinya di H6. Permainan lanjut dengan pion B2. Pergerakan pion bebas ini tentu saja mengganggu putih. Viswanathan Anand tidak peduli dengan pion bebas. Dia membawa bentengnya manuver ke F4. Dengan tujuan, benteng ke H4 mengancam di petak H7. Magnus Carlsen mewujudkan impian dari pion menjadi menteri dengan tempo skak. Di sini seharusnya gajah menutup dan Anand bisa menetralisir pergerakan menteri. Namun dalam situasi ini, Anand melakukan blunder dengan kuda menutup. Perbedaan antara gajah dan kuda yang menutup adalah jika kuda yang menutup, maka diagonal E1H4 menjadi kosong. Ini membuat Carlsen bisa mengontrol pergerakan benteng di H4. Magnus Carlsen lalu membawa menterinya ke E1, mengontrol petak H4 dari manuver benteng. Petak H4 menjadi satu-satunya harapan bagi Anand untuk mewujudkan kemenangan atau memaksa hasil remis. Sekarang, jika benteng ke H4, maka hitam langsung memukul benteng. Dan hitam unggul dalam jumlah perwira. Situasi di atas papan membuat Viswanathan Anand menyerah. Demikianlah video ini. Jangan lupa, sisakan kopi untuk menonton video dari Chess27. Subscribe dan like.